Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Tri Agustina dengan NIM 190 10 111 0002. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas final tes embriologi. Baik, silahkan simak soal dan pembahasannya. Soal 1, bagian A. Jelaskan salah satu contoh cara reproduksi pada avertebrata. Adapun jawabannya yaitu kita tahu bahwa hewan avertebrata merupakan hewan tidak bertulang belakang. Adapun cara reproduksi hewan avertebrata yaitu terjadi secara seksual dan aseksual. Jadi yang dibahas pada jawaban kali ini yaitu tentang reproduksi aseksual atau vegetatif. Reproduksi aseksual terjadi tanpa proses peleburan sel gamet. Umumnya terjadi pada hewan tingkat rendah. Individu baru muncul dari bagian tubuh induknya. Kemudian, beberapa hewan melakukan reproduksi aseksual karena bagian dari siklus hidupnya dan beberapa pengaruh lingkungan yang ekstrim. Kemudian, sifat individu yang terbentuk dari reproduksi aseksual adalah 100% mirip dengan induknya. Oleh karena itu, terdapat sedikit variasi genetik yang ditemukan pada individu hasil reproduksi ini. Pembelahan sel dimulai dengan pembelahan inti sel, kemudian diikuti oleh pembagian sitoplasma dan selaput sel menjadi dua bagian yang memisah. Selanjutnya, pembelahan sel menghasilkan dua individu baru yang sama seperti induknya, yang disebut juga dengan pembelahan biner. Pembelahan biner merupakan proses yang melibatkan pembelahan kromosom secara mitosis sehingga menghasilkan dua sel anakan yang memiliki jumlah kromosom yang sama dengan kromosom induknya. Apabila sel anakan tidak sama besar, proses pembelahan dapat dinamakan pembagian atau fragmentasi. Pada hewan yang masih primitif, jaringan yang menghasilkan sel gamet tersusun menyebar. Jaringan ini terdiri atas sejumlah lokus yang berfungsi untuk perbanyakan sel kelamin. Selanjutnya yaitu cara reproduksi avertebrata pada reproduksi aseksual. Yang pertama ada fragmentasi. Fragmentasi merupakan pemisahan salah satu bagian tubuh yang kemudian dapat tumbuh dan berkembang menjadi individu baru. Contohnya yaitu pada Planaria sp. Yang kedua, tunas. Tunas merupakan pembentukan tonjolan pada salah satu tubuh hewan dan dapat berkembang menjadi individu baru. Contohnya yaitu pada Espongia sp. Ketiga, fission. Fission merupakan pembelahan sel induk dan hasilnya akan berkembang menjadi individu baru. Contohnya pada Pirus. Keempat, sporulasi. Sporulasi merupakan proses dibentuknya spora pada sel induk dan spora akan berkembang menjadi individu baru. Contohnya yaitu pada Plasmodium sp. Kemudian kelima, partenogenesis. Merupakan terbentuknya individu baru melalui sel telur yang tanpa dibuahi. Contohnya yaitu pada Fasciola hepatica. Soal 2 bagian A. Jelaskan dengan bagan proses oogenesis. Adapun jawabannya yaitu oogenesis terjadi di lapisan terluar ovarium. Seperti halnya produksi sperma, oogenesis dimulai dengan sel germinal yang disebut oogonium. Tetapi, sel ini mengalami mitosis yang meningkat jumlahnya, akhirnya menghasilkan hingga 1 hingga 2 juta sel dalam embrio. Sel yang memulai meiosis disebut dengan oosit primer. Sel ini akan memulai pembelahan meiosis pertama, tetapi ditahan dalam perkembangannya pada tahap profase pertama. Pada saat lahir, semua sel telur yang akan datang berada dalam tahap profase. Pada masa remaja, hormon hipofisis anterior menyebabkan perkembangan sejumlah folikel dalam ovarium. Hal ini menyebabkan oosit primer menyelesaikan pembelahan meiosis pertama. Sel membelah secara tidak seimbang dengan sebagian besar bahan seluler dan organel pergi ke satu sel yang disebut oosit sekunder.
dan hanya satu sel kromosom dan sejumlah kecil sitoplasma menuju ke sel lainnya. Sel kedua ini disebut badan kutub dan biasanya akan mati. Henti meiosis sekunder terjadi kali ini pada tahap metafase 2. Saat ovulasi, oosit sekunder ini akan dilepaskan dan berjalan menuju rahim melalui saluran telur. Jika oosit sekunder dibuahi, sel melanjutkan meiosis 2. Menyelesaikan meiosis, menghasilkan badan kutub kedua dan sel telur yang dibuahi yang mengandung 46 kromosom manusia, setengahnya berasal dari sperma. Baik, selanjutnya yaitu ada skema oogenesis. Proses oogenesis terjadi di lapisan terluar ovarium. Oosit pertama memulai pembelahan meiosis pertama, tetapi kemudian berhenti sampai di kemudian hari ketika akan menyelesaikan pembelahan ini di dalam folikel yang sedang berkembang. Ini akan menghasilkan oosit sekunder yang akan menyelesaikan meiosis jika dibuahi. Soal 3. Jelaskan salah satu proses fertilisasi pada vertebrata. Adapun jawabannya yaitu kita tahu bahwa fertilisasi pada vertebrata ada dua, yaitu fertilisasi eksternal dan fertilisasi internal. Namun kita membahas fertilisasi internal. Proses pembuahan melalui kopulasi sehingga sel benih-benih jantan dipindahkan ke dalam saluran alat kelamin betina yang sudah matang mengandung sel telur. Kemudian terjadi penggabungan dan menghasilkan zigot. Fertilisasi internal umumnya menghasilkan lebih sedikit zigot, tetapi hal tersebut bisa diimbangi oleh perlindungan yang lebih besar pada embrio dan pemeliharaan dan pengawasan yang lebih besar atas anak oleh induknya. Jenis utama perlindungan meliputi cangkang telur yang resisten, perkembangan embrio di dalam saluran reproduksi induk betina, dan pemeliharaan telur dan keturunan oleh induknya. Banyak spesies hewan terestrial menghasilkan telur yang tahan menghadapi lingkungan yang keras. Burung, reptilia, dan monotremata mempunyai telur beramnion dengan cangkang kalsium dan protein yang menahan hilangnya air dan kerusakan fisik. Sebaliknya, telur-telur ikan dan amfibia hanya mempunyai lapisan pelindung bergelatin. Kemudian, perkembangan seksual atau internal terdapat dalam beberapa bentuk, yaitu yang pertama ada ovovivipar, yang kedua ada ovovivipar, dan yang ketiga ada vivipar. Baik, yang pertama yaitu ada ovovivipar. Ovovivipar merupakan perkembangbiakan seksual yang ditandai dengan si betina dan si jantan melepaskan sel benihnya di luar tubuh dan fertilisasi terjadi di luar tubuh. Tidak terjadinya kopulasi dan sel telur yang dilepas di luar tubuh sangat permeabel. Ovovivipar ini sering kita dengar atau kita sebut dengan hewan yang bertelur. Kemudian yang kedua yaitu ada ovovivipar. Ovovivipar merupakan perkembangan biakan seksual yang ditandai dengan si betina melepaskan sel telur ke dalam saluran reproduksinya sehingga terjadi kovulasi. Pembuahan terjadi di dalam saluran kelamin betina. Sel telur tidak permeabel di luar tubuh induknya. Individu yang terbentuk untuk sementara berada di dalam alat kelamin betina. Setelah umur embrio cukup untuk dilahirkan, maka pertumbuhan selanjutnya terjadi di luar saluran kelamin betina. Ovovivipar ini sering disebut dengan hewan yang melahirkan dan serta bertelur. Kemudian ada vivipar. Vivipar merupakan perkembangbiakan seksual yang ditandai dengan si betina melepaskan sel telurnya di dalam saluran reproduksinya. Terjadi kovulasi, fertilisasi terjadi di dalam saluran kelamin betina. Individu yang terbentuk mengadakan perkembangan dan pertumbuhan di dalam saluran reproduksi betina sampai dilahirkan. Vivipar ini sering disebut dengan hewan yang melahirkan. Soal 4. Jelaskan proses organogenesis. Adapun jawabannya yaitu organogenesis mengubah massa amorf menjadi organ lengkap dalam perkembangan embrio. Sel-sel dari suatu daerah organ pembentuk mengalami perkembangan diferensial dan gerakan untuk membentuk primordial organ atau enlarge.
Organogenesis merupakan proses gabungan dua periode, yaitu periode pertumbuhan antara dan periode pertumbuhan akhir. Pada periode pertumbuhan antara terjadi transformasi dan diferensiasi bagian-bagian tubuh embrio dari bentuk primitif hingga menjadi bentuk definitif. Sedangkan pada periode pertumbuhan akhir, embrio akan mengalami penyelesaian pertumbuhan. Kemudian selanjutnya, proses organogenesis menghabiskan waktu lebih lama dibanding proses stadium hasil pengamatan terhadap embrio selama fase organogenesis, menunjukkan adanya pergerakan dari embrio. Pergerakan embrio ini diakibatkan oleh bertambah panjangnya bagian ekor embrio dan mulai terlepas dari kuning telurnya serta terdeteksi jantung sudah mulai aktif. Selain itu, penampakan dari notokorda dan somit makin jelas serta lekukan pada kepala sudah mulai nampak. Pada tahap moogenesis terjadi proses perkembangan dari lapisan lembaga ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Tahap organogenesis merupakan proses pembentukan berbagai organ tubuh yang berkembang dari 3 lapisan gastrula, yaitu yang pertama adalah lapisan ektoderm, merupakan lapisan terluar. Lapisan ini berkembang menjadi rambut, kulit, sistem saraf, dan indera. Kemudian yang kedua adalah lapisan mesoderm, berada pada lapisan tengah yang berkembang menjadi otot, rangka, alat reproduksi, alat peredaran darah, dan alat ekskresi. Kemudian yaitu yang ketiga adalah lapisan endoderm. Merupakan lapisan ini adalah lapisan terdalam. Lapisan ini berkembang menjadi alat pencernaan dan alat pernapasan. Soal 5. Jelaskan tentang teratologi. Teratologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kelainan yang terjadi pada bayi yang baru lahir hingga perkembangannya. Dan teratologi mempelajari penyebab kelainan fisik, struktur, perilaku pada bayi yang terkena kelainan atau sering disebut kelainan lahir. Kemudian pada embriologi, teratogenesis adalah proses yang menyebabkan terjadinya berbagai bentuk kelainan perkembangan embrio selama periode embrional yang disebabkan oleh faktor-faktor kemoeksternal sehingga menyebabkan terjadinya cacat kelahiran pada embrio. Soal 6 bagian A. Jelaskan tentang proses regenerasi pada avertebrata. Adapun jawabannya yaitu regenerasi adalah kemampuan untuk memperbaiki sel, jaringan atau bagian tubuh yang rusak, hilang atau mati. Pada hewan tingkat tinggi, proses regenerasi hanya terbatas pada jaringan saja. Namun pada hewan tingkat rendah atau avertebrata, proses regenerasi dapat sampai pada tingkat organ. Adapun regenerasi pada hewan avertebrata yaitu yang pertama ada hidra dari filum Coelenterata. Hidra dapat dipotong-potong sampai kecil sekali dan 1:200 bagian dari tubuhnya dapat menjadi individu baru yang sempurna. Hewan ini memiliki sel induk yang menyebar merata di seluruh tubuhnya. Pada hidra hanya terdapat satu jenis sel induk yang dapat melakukan segala pekerjaan dan fungsi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Profesor Roland Peter, peneliti generasi biologi dari Universitas Salzburg, menunjukkan bahwa pada hidra sekitar 40% sel tubuhnya terdiri dari sel induk. Jadi dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa hanya diperlukan sekitar 10.000 sel untuk melakukan regenerasi secara lengkap menjadi seekor hidra yang sempurna. Kemudian yang kedua yaitu ada planaria dari filum Platyhelminthes. Planaria merupakan hewan yang paling tinggi daya regenerasinya. 1:300 dari bagian tubuhnya dapat menjadi individu baru yang sempurna. Misalnya itu apabila cacing gepeng itu dipotong, dua secara melintang akan terbentuk dua cacing yang identik. Kemudian selanjutnya itu ada yang ketiga Echinodermata. Echinodermata apabila seekor bintang laut kalau dicincang atau oleh nelayan lalu dilemparkan lagi ke laut, tiap cincangan kecil dapat lagi tumbuh jadi individu baru. Teripang bisa melepaskan sendiri alat-alat dalamnya, misalnya alat pernapasan dan saluran pencernaan, keluar lewat anus untuk diganti dengan yang baru. Kemudian yang keempat yaitu ada Annelida. Annelida mempunyai daya regenerasi terbatas.
Apabila tubuhnya dipotong, maka setiap potongan tubuh tersebut dapat tumbuh lagi menjadi individu baru yang sempurna. Tetapi segmennya tidak selengkap semula, alat genitalia tidak ikut beregenerasi. Pacet dan lintah tidak beregenerasi. Kemudian yang kelima yaitu ada moluska. Moluska memiliki daya regenerasi yang kecil. Luka pada moluska sering disebabkan oleh predasi ataupun juga akibat benturan fisik, baik itu secara sengaja ataupun tidak sengaja. Salah satu contoh penyembuhan luka regenerasi mantel pada moluska adalah Atrina fasciculum. Pada hari ke-24 menunjukkan bahwa area luka atau garis putus-putus warna merah pada tubuh telah sembuh dari luka potongan, dan area luka tersebut telah beregenerasi sehingga bentuknya terlihat sama dengan bagian distal mantel cakang kiri yang tidak luka. Kemudian yang terakhir yaitu yang keenam yaitu ada arthropoda. Crustacea termasuk ke dalam hewan yang tinggi daya regenerasinya di dalam film ini, baik tingkat larva maupun dewasa. Akan tetapi pada insekta terbatas pada waktu larvanya saja. Pada laba-laba dan kepiting melepaskan diri, ruas-ruas kaki disebut autotomi. Soal 7. Jelaskan salah satu contoh metamorfosis pada vertebrata. Metamorfosis adalah salah satu proses perkembangan biologi yang meliputi perubahan fisik dan struktur hewan tanpa melalui kelahiran maupun penetasan. Adapun salah satu contoh metamorfosis pada vertebrata yaitu pada kelas amfibi, yaitu pada katak. Metamorfosis katak, telur katak biasanya disimpan dalam kelompok yang disatukan oleh cairan seperti gel. Ibu katak meninggalkan telur di belakang dan membiarkan telur tumbuh. Fase telur pada katak berlangsung 21 hari, di mana tahap embrio telur diberikan makanan dari kuning telur. Pada tahap larva, telur berubah menjadi stong atau tadpoles. Pada saat larva memiliki ekor panjang yang dapat membuat gerakan dalam air dan dapat bernapas menggunakan insang. Sekitar 5 minggu akan mengalami pertumbuhan morfologi dan fisiologis, hingga tumbuh kaki depan dan belakang dan saluran udara berubah menggunakan paru. Pada saat boneka, 3 minggu terjadi pada pembentukan katak dewasa. Baik, alhamdulillah pembahasan soal dan jawaban sudah selesai. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi manfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.